Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di channel Sutarno Azaria Adventure. Nah, oke guys, jadi selama ini saya juga tidak tampil ya secara langsung di channel saya karena belum ada kesempatan. Sesekali di konten-konten saya itu, tapi saya juga membuat konten video yaitu di secara voice over ya. Voice over juga saya isi dengan konten potongan-potongan dakwah, baik yang sedang viral ataupun yang video-video yang membahas tentang sesuatu yang ada di masyarakat ya, di sekitar kita. Dan alhamdulillah juga di sini cuaca sangat ekstrim ya. Kalau panas itu sangat panas, dan sekarang sudah memasuki musim hujan ya, kalau malam hujan, sehingga daya tahan tubuh saya kurang fit sehingga sering sakit. Oke guys, di sini ada sebuah postingan ya dari sahabat saya yang saya ikuti, satu akun yang saya ikuti, yaitu dari Yanti bintu Bisri ya, yang dimana beliau ini insya Allah juga bermanhaj salaf, dan postingan beliau ini dikomentari oleh saudara kita yang juga bermanhaj salaf, yaitu di channel Our Life Muslim ya, dimana beliau ini menganggap bahwa postingan daripada Yanti bintu Bisri ini membenci ya, atau tidak suka terhadap kebijakan Arab Saudi, di mana kemarin ada orang-orang yang menggunakan visa palsu atau visa pelancong, visa ziarah yang disalahgunakan untuk berhaji ya guys. Jadi captionnya daripada akun tersebut adalah jamaah dengan visa ziarah dari berbagai negara sangat banyak sekali, dan akhirnya mereka diperbolehkan masuk ke Arafah dari hotel-hotel yang ada di Aziziyah. Alhamdulillah ya Rob, Engkau kabulkan doa-doa mereka yang terzolimi, yang mereka tahu mereka berniat ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Jadi yang dipermasalahkan di sini oleh channel tersebut adalah alhamdulillah ya Rob, Engkau kabulkan doa-doa mereka yang terzolimi ya, yang mereka tahu mereka beribadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Jadi yang menjadi masalah adalah kalimat terzolimi ini ya guys. Alhamdulillah saya juga sudah bertabayun memberikan inbox ke akun beliau, tapi hingga saat ini masih belum ada jawaban, padahal beliau ini aktif setiap hari membuat postingan-postingan ya guys, yang tentunya ini postingan-postingan yang mendidik ya, yang tidak jauh dari pemahaman salafus soleh. Dan mari kita simak video daripada akun Our Life Muslim. Nanti akan saya tag ya guys, akan saya tag video ini ke beliau juga, yaitu di akun Facebooknya Yanti bintu Bisri, agar bisa setidaknya itu mengoreksi kata-kata di postingannya. Dan ini secara pribadi saya juga memandangnya itu yang dimaksud ini seolah-olah ini pemerintah Arab Saudi itu berbuat zolim, padahal yang jelas adalah
Nah, sesungguhnya yang berbuat zalim itu adalah sebaliknya. Oke guys, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insya Allah kita jumpa di lain kesempatan. Kali ini kami tertarik untuk membahas sebuah postingan dari akun Facebook, ya, postingan yang membahas tentang jamaah haji kaum muslimin. Ya. Dan kalau melihat postingan dari orang ini kaum muslimin, ini terlihat bahwa orang ini ada rasa benci terhadap pemerintah Arab Saudi. Tapi tentu dengan kebencian yang tidak beralasan. Ya. Karena apa? Karena dari postingan dia ini sudah jelas-jelas menunjukkan betapa baiknya pemerintah Arab Saudi. Tapi dia framing, dia buat caption di dalam postingan tersebut seolah-olah pemerintah Arab Saudi ini menzolimi jamaah yang datang ke Tanah Haram untuk ibadah haji kaum muslimin. Ya. Padahal jelas-jelas di sini salah jamaahnya kaum muslimin, bukan salah pemerintah Arab Saudi. Ya, coba kita baca postingannya kaum muslimin ya. Nah, kaum muslimin, ini postingan dari akun Yanti Bintu Basri. Ya. Kita baca postingannya. Ini postingan 15 Juni 2024. Kita baca captionnya kaum muslimin. Jamaah haji dengan visa ziarah dari berbagai negara sangat banyak sekali. Dan akhirnya mereka diperbolehkan masuk ke Arafah dari hotel-hotel yang ada di Aziziyah. Alhamdulillah ya Rob, engkau kabulkan doa-doa mereka yang terzolimi, yang mereka tahu mereka berniat ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Ya, coba. Dia katakan apa? Mereka ini adalah orang-orang yang terzolimi. Ya. Padahal mereka sendiri datang ke Masjidil Haram dengan visa ziarah, bukan visa haji. Ya. Kemudian pemerintah Arab Saudi akhirnya, ya karena ada rasa kasihan ya, memperbolehkan mereka untuk masuk ke Arafah. Ya. Itu sudah kebaikan yang sangat luar biasa dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Padahal mereka dengan visa ziarah loh, bukan visa haji. Sementara orang-orang yang datang dengan visa haji itu kaum muslimin, ya, sebagian dari mereka mungkin sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendapatkan kesempatan ibadah haji. Kok tiba-tiba orang yang datang dengan visa ziarah yang bisa dilakukan oleh mereka kapan saja mau ikut ibadah haji? Coba kaum muslimin. Padahal ya kalau di Indonesia saja kaum muslimin ya, jamaah haji saja itu dibatasi kuotanya. Ya, dibatasi, orang harus antri berpuluh-puluh tahun. Ini dengan visa ziarah, datang ke Tanah Haram, kemudian mau ikut ibadah haji. Coba kaum muslimin. Ya. Orang yang sudah pakai visa haji saja kaum muslimin, itu jamaahnya begitu banyak, luar biasa. Ya. Kalau kita lihat ya seperti cendol lah kaum muslimin ya. Seperti cendol. Bayangkan kalau ditambah dengan orang-orang yang dengan visa ziarah ikut ibadah haji dan jumlahnya juga mungkin bisa ribuan kaum muslimin. Ya. Kasihan jamaah haji yang mereka antri berpuluh-puluh tahun. Harus berdesak-desakan dengan orang-orang yang ikut ibadah haji tapi dengan visa ziarah. Siapa yang zolim coba kaum muslimin? Seandainya terjadi desak-desakan kemudian sampai menghilangkan nyawa kaum muslimin, yang zolim siapa coba? Apakah pemerintah Arab Saudi yang menahan mereka tidak boleh untuk ibadah haji karena visa mereka visa ziarah? Atau yang zolim itu yang pakai visa ziarah tapi untuk ibadah haji? Coba kaum muslimin ya, dipikir dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin. Kok bisa-bisanya mengatakan orang yang seperti ini terzolimi? La ilaha illallah. Parah ini kaum muslimin. Dan coba kaum muslimin, di sini kita ada video seorang Ustadz Ariful Bahri, seorang pengajar di Masjid Nabawi kaum muslimin, bagaimana beliau menyikapi banyaknya orang-orang yang dengan visa ziarah tapi mereka gunakan untuk ibadah haji. Ya, coba bagaimana tanggapan beliau, kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum, sudah bersama dengan ini pengisi penceramah kajian yang ada di
Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Ustadz, tahun ini ada fenomena banyak juga yang berhaji tapi tidak menggunakan visa haji, Ustadz. Menggunakan visa non haji, Ustadz. Baik. Gimana, Ustadz ya? Barakallahu fikum. Kita tahu di antara salah satu perintah Allah adalah mentaati pemimpin. Dan di antara salah satu peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin, tidak boleh kita berhaji kecuali dengan izin resmi dari negara tersebut. Dan kita tahu visa ziarah itu adalah visa di mana kita boleh masuk tapi bukan untuk berhaji. Maka gunakanlah sesuai dengan kesepakatan. Karena al-muslim ala syurutihim, seorang muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan antara satu dengan yang lainnya. Ketahuilah, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena tahun kemarin banyak di antara saudara kita yang menggunakan visa ziarah, kemudian mereka masuk Mina, Muzdalifah, masuk Arafah, dan menggantikan orang-orang yang sudah antri puluhan tahun, terutama yang lansia. Banyak di antara mereka yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka sudah antrian 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tiba-tiba karena kita gantikan posisi dan lokasi mereka, mereka pun meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi bukan masalah main-main, ini masalah nyawa. Artinya kita tahu musim haji, Arafah tidak terlalu luas, Muzdalifah juga demikian, Mina juga demikian, sehingga dibatasi jumlahnya, bukan karena tidak ingin memasukkan orang melaksanakan ibadah haji, tapi Tuh kaum muslimin, ya. Artinya orang yang datang ke tanah haram dengan visa ziarah tapi digunakan untuk ibadah haji, mereka itu yang zolim. Mereka itu yang zolim. Bukan pemerintah Arab Saudi yang menahan mereka tidak boleh ikut ibadah haji yang disebut zolim. Kan jelas mereka yang sudah melanggar undang-undang itu mereka. Mereka izin keluar dari negaranya, berkunjung ke negara lain dengan visa ziarah. Tapi ternyata mau digunakan untuk ibadah haji. Ya. Sementara orang yang mau berhaji itu antrinya puluhan tahun. Ya. Yang daftarnya masih muda, bisa berangkat haji, sudah tua renta. Ya, sudah tua-tua kaum muslimin. Kan kasihan. Kasihan kaum muslimin. Coba Anda sajalah kaum muslimin, ya. Ketika antri di bawah terik matahari yang panas, ya, antri dalam keadaan haus, antri untuk ambil air minum, coba, ya. Tiba-tiba orang yang tidak kehausan sama sekali, orang yang datang ke sana, datang ke tempat antrian cuma untuk lihat-lihat, ternyata dia menyerobot antrian, kemudian mengambil air minum. Padahal yang antri di belakang itu orang yang kehausan, yang sudah tua. Itu banyak yang antri mereka kehausan ingin minum. Coba, yang zolim siapa? Ini kok pemerintah Arab Saudi yang sudah berbaik hati akhirnya membolehkan mereka untuk ibadah haji karena kasihan kaum muslimin. Karena kasihan akhirnya diperbolehkan. Lah kok bisa kemudian diposting, ya, seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat ini loh. Kezoliman pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah yang datang ke Masjidil Haram, terhadap jamaah yang ingin berhaji, terhadap jamaah haji. Ya. Ini kan seolah-olah ingin menunjukkan kezoliman pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah haji. Ya. Padahal itu jamaahnya itu yang zolim, menggunakan visa ziarah untuk ibadah haji. Sementara orang yang ingin ibadah haji, benar-benar menggunakan visa haji, mereka antri bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun, ya. Bahkan orang yang kadang bisa dapat kesempatan untuk ibadah haji itu sudah tua, ya. Kemudian tempat untuk ibadah haji tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang mereka datang ke sana cuma untuk ziarah kaum muslimin, bukan untuk ibadah haji. Tuh kaum muslimin, itu kan jelas bukti bahwa pemerintah Arab Saudi itu baik kaum muslimin. Orang yang datang hanya dengan visa ziarah, mereka ingin ibadah haji yang tadinya tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, akhirnya dengan segala pertimbangan diizinkan. Coba, itu kan kebaikan dari pemerintah Arab Saudi kaum muslimin. Kok bisa-bisanya mengatakan yang seperti ini? Ini adalah bentuk kezoliman pemerintah Arab Saudi. Kok bisa kaum muslimin?
Ya, seolah-olah di caption tersebut digambarkan pemerintah Arab Saudi ini sudah menzolimi orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang-orang yang terzolimi tersebut. Padahal mereka yang zolim, kaum muslimin. Mereka yang zolim. Ya. Ini benar-benar tuduhan yang keji lah terhadap pemerintah Arab Saudi, kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dalik. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.